Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8 SMP. Adapun pembahasan kita hari ini adalah kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai pembelajarannya yuk. Tentu anak-anakku sudah sangat familiar dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dibacakan setiap hari Senin pada pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan kehidupan. Tahukah anak-anakku bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sebagian hukum dasar tertulis. Di samping hukum dasar tertulis, terdapat juga hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Hukum dasar tidak tertulis ini disebut juga konvensi. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 merupakan badan yang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Sedangkan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat yang bersidang pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Naskah Rancangan Undang-Undang Dasar tahun 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan hukum tertinggi pada tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bersifat tertulis, yaitu tertuang dalam sebuah dokumen formal yang rumusannya jelas, merupakan sebuah hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat setiap warga negara. Bersifat rigid, yaitu kaku atau sulit dalam prosedur perubahannya.
yang di dalamnya terdapat pembatasan lembaga legislatif oleh suatu hal di luar kekuasaan lembaga tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bersifat singkat karena memuat aturan-aturan pokok, yaitu 16 bab dari pasal 1 sampai pasal 37, 3 pasal aturan peralihan, 2 aturan tambahan. Bersifat subpro karena didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat itu terus berkembang dan dinamis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum positif tertinggi di Indonesia yang menjadi dasar dan sumber untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara. Yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan atau amandemen. Ketentuan tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan dalam pasal 2 aturan tambahan, yaitu dengan ditetapkannya perubahan setelah diamandemen Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Untuk lebih memahami kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, marilah bersama kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Salam hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Mudah-mudahan masih ingat, sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia lainnya. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogyanya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah kemerdekaan, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan utama dari kemerdekaan. Lalu dengan modal bersatu, kita kemudian harus berdaulat.
Di masa kini, kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan mendasar. Kita juga harus mandiri dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat. Masyarakat yang bersatu dan mandiri memerlukan prasyarat ketiga, yakni keadilan. Tanpa keadilan, sirna rasa saling percaya, persatuan akan runtuh, kemandirian ikut hancur. Keadilan adalah perekat dari persatuan dan kemandirian. Rakyat harus merasakan keadilan, baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, yang harus terutama kita wujudkan adalah keadilan, kemandirian, dan keadilan sosial. Akan mewujudkan dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Anak-anakku, seyogyanya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Dari tayangan tadi, kita dapat menyimpulkan 4 hal. 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Untuk menguji pemahaman anak-anakku, berikut latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.